Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Yugi Farsha Nugraha. Saya dari kelas 10 TKJA dan hari ini saya akan mereview atau mengulas ulang atau merangkum materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Buya Muhammad Elfisham LCMA dari video YouTube-nya yang channelnya bernama Surau TV Official. Judul video YouTube-nya adalah Beriman kepada Kitab Allah dengan penjelasan yang benar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke videonya. Oke, pertama-tama, poin pertama, kepercayaan kepada kitab-kitab Allah. Kepercayaan pada kitab-kitab Allah berarti mengakui dan menegaskan setiap kitab suci yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Ini melibatkan pengakuan bahwa kitab-kitab ini benar, berasal langsung dari Allah dan tidak diciptakan. Kitab-kitab suci ini adalah firman Allah, berisi petunjuk untuk kebahagiaan bagi orang-orang yang padanya kitab-kitab itu diturunkan. Orang-orang yang merangkul dan menerapkan ajaran kitab-kitab ini akan menemukan kesuksesan, sementara orang-orang yang berpaling akan menghadapi kerugian dan kesengsaraan. Oke, dari poin ini bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, bahwa terdapat beberapa orang atau mungkin orang-orang sesat yang menganggap bahwa Al-Quran atau kitab-kitab suci lainnya merupakan kitab yang diciptakan, bukan firman Allah. Mereka menganggap Al-Quran itu adalah kalamu, adalah makhluk dan bukan merupakan firman Allah. Dan hal ini tentu salah dan juga sesat. Poin kedua, kepercayaan pada kitab-kitab suci. Beberapa kitab suci disebutkan dalam Al-Quran, sementara yang lain tidak disebutkan secara eksplisit. Kitab-kitab yang disebutkan secara eksplisit menurut Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf atau lembaran-lembaran. Suhuf merupakan menunjuk kepada lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa yang juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran memegang kedudukan istimewa dan superioritas atas semua kitab suci lainnya. Hal ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dan juga Al-Quran memiliki kedudukan yang istimewa dan juga superioritas. Artinya, hukum-hukum dalam Al-Quran sudah disesuaikan dengan zaman sekarang ini. Poin ketiga adalah Al-Quran, firman abadi dan mukjizat dari Nabi Muhammad. Al-Quran dianggap sebagai firman Allah, bukan makhluk ciptaan. Suatu poin perdebatan dengan beberapa institusi pendidikan Islam. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa siapapun yang meyakini Al-Quran adalah makhluk ciptaan dianggap kafir. Al-Quran adalah mukjizat abadi, dijamin oleh Allah akan terpelihara dari segala penyimpangan atau perubahan. Allah menurunkan Al-Quran dari langit terendah pada Nabi Muhammad secara bertahap dan berangsur-angsur. Dari sini dapat kita ambil hikmah bahwa Al-Quran adalah mukjizat paling hebat, mukjizat dari Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, mukjizat yang abadi dan akan ada hingga hari kiamat kelak. Al-Quran adalah kitab yang tidak akan diubah dan tidak mungkin ada penyimpangan di dalamnya. Poin selanjutnya, keyakinan pada Al-Quran. Al-Quran digambarkan sebagai muhaimin, yang menandakan perannya sebagai penjaga dan pengawas kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran menghapuskan semua hukum dan kitab ilahi sebelumnya, sehingga tidak lagi berlaku. Dengan turunnya Al-Quran, semua kitab sebelumnya dianggap telah tergantikan dan hukum-hukumnya tidak lagi berlaku. Hukum dan peraturan yang harus diikuti secara eksklusif adalah yang terdapat dalam Al-Quran, sama seperti kedatangan Nabi Muhammad menggantikan hukum para nabi sebelumnya. Dari hal ini dapat kita ambil kesimpulan atau dapat kita ambil hikmahnya bahwa Al-Quran digambarkan sebagai muhaimin yang menandakan perannya sebagai penjaga dan pengawas kitab-kitab sebelumnya. Hukum-hukum di kitab-kitab selanjutnya digantikan dengan hukum-hukum terbaru dan sudah disesuaikan bagi kita semua. Yang berarti Al-Quran adalah kitab sempurna, kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Poin selanjutnya, Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia.
Pembicara meminta audiens untuk mengidentifikasi kitab suci siapa Al-Quran itu. Dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi umat Islam. Petunjuk universal ini dia diartikan kepada Nabi Muhammad yang diutus kepada seluruh umat manusia, tidak seperti nabi-nabi sebelumnya yang hanya diutus untuk kaum mereka masing-masing. Dari poin ini dapat kita hikmah bahwa Al-Quran ini bukan hanya petunjuk bagi umat Islam, tapi juga bagi seluruh umat manusia. Yang artinya jika seluruh manusia mengimplementasikan fungsi dari Al-Quran ini, maka niscaya seluruh manusia akan hidup dalam kedamaian. Poin terakhir merupakan kemanusiaan Al-Quran. Kitab-kitab sebelumnya diturunkan kepada komunitas tertentu, membawa kebahagiaan bagi mereka yang menerimanya. Sedangkan Al-Quran bagaimanapun diturunkan kepada seluruh umat manusia, menjadikan pesannya universal. Al-Quran berisi seruan, Ya ayuhan nas, wahai manusia, yang menunjukkan sasarannya kepada semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Al-Quran juga mencakup seruan khusus kepada orang-orang beriman, seperti petunjuknya bagi orang-orang yang setia. Dari poin terakhir ini dapat kita ambil bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab diturunkan kepada satu umat saja, melainkan seluruh umat manusia. Petunjuk-petunjuknya bersifat universal dan dapat diterapkan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Maka dari itu teman-temanku sekalian, mari kita terapkan ilmu-ilmu dan hukum-hukum yang Allah perintahkan dalam Al-Quran supaya kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita dijamin tenang kelak sampai ke surganya. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.